wisata alam. Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk dinikmati keindahannya, baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada ditarik wisata ke tempat tersebut. Salah satu contoh pariwisata yang saya ambil adalah Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Bali. Gunung Agung memiliki ketinggian 3.142 mdpl. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Dan terdapat Pura Besakih yang merupakan salah satu pura terpenting di Bali, terletak di lereng Gunung Agung. Kontribusi objek wisata Gunung Agung dan sekitarnya, yang pertama itu ada Pura Besakih. Pura Besakih berlokasi di lereng barat daya Gunung Agung. Pura Besakih dijadikan tempat persembahyangan bagi semua masyarakat Hindu di Bali dan merupakan objek wisata religi. Yang kedua itu ada sebagai tempat mendaki. Mendaki Gunung Agung merupakan salah satu objek wisata yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Mendaki Gunung Agung juga tidak hanya dinikmati oleh wisatawan asing, tetapi juga domestik seringkali melakukan pendakian ke sana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang wisata budaya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu pengertian dari wisata budaya, yaitu wisata yang menggunakan budaya sebagai objeknya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Desa Penglipuran, karena saya mengambil contoh Desa Penglipuran. Desa Penglipuran ini menurut legenda sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Menurut cerita masyarakat setempat, Desa Penglipuran ini merupakan hadiah dari Raja Bangli kepada masyarakat yang sudah mengikuti perang melawan Gianyar. Desa Penglipuran ini berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata Bali karena masyarakatnya masih menggunakan tradisi dan juga melestarikan budaya tradisional di kehidupan mereka sehari-hari. Adapun kontribusi Desa Penglipuran terhadap pariwisata Indonesia, yaitu baru-baru ini populer sebagai tujuan wisata alternatif. Untuk pengembangan desa wisata diperlukan strategi manajemen yang tepat untuk mencapai yang lebih baik di masa depan. Baru-baru ini Desa Wisata Penglipuran dikelola oleh Komite Pariwisata Manajemen yang berada di bawah tanggung jawab Desa Penglipuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang candi. Yang pertama ada Candi Suku. Candi Suku merupakan salah satu kompleks candi Hindu yang terletak di lereng kaki Gunung Lewu, tepatnya di wilayah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dikategorikan sebagai candi hidup karena ditemukannya objek lingga dan yoni. Candi ini juga sangat kontroversial karena candi ini bentuknya kurang lazim dan melambangkan seksualitas. Kontribusinya pada masa globalisasi sekarang, yaitu yang pertama, Candi Suku telah diusulkan ke dalam UNESCO sebagai salah satu warisan budaya pada tahun 1995. Yang kedua, sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan yang ketiga, sebagai sumber sejarah yang terdapat banyak pelajaran dan ilmu pengetahuan saat mengunjunginya. Candi Cetu adalah sebuah candi bercorak agama Hindu yang merupakan candi peninggalan pada akhir kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-15. Laporan ilmiah pertama tentang keberadaan Candi Cetu ditemukan oleh Van der Plas pada tahun 1842. Lokasi candi berada di Dusun Cetu, Desa Gumong, Kecamatan Genami, Kabupaten Karanganyar. Candi Cetu berada pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Kontribusinya pada era globalisasi pada masa sekarang, yang pertama sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang kedua, sebagai sumber pengetahuan yang termuat banyak informasi dan saat mengunjunginya. Yang ketiga, Candi Cetu telah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu warisan budaya dan diteliti pada tahun 2015. Kini Candi Cetu tercatat sebagai benda cagar budaya yang tidak bergerak periode klasik. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dalam komunikasi tentang maksud menulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Kontribusi karya sastra dalam era globalisasi. Nilai penting yang dapat diambil dari karya sastra ini adalah dapat mengembangkan wawasan dan agar mengetahui nama-nama karya sastra peninggalan Hindu.
Saya akan menjelaskan tentang Kitab Bharatayuddha. Masa pemerintahan Kerajaan Kediri kerap disebut sebagai zaman keemasan Jawa kuno karena menghasilkan karya-karya sastra berbentuk kekawin yang berkualitas tinggi. Salah satu karya sastra yang dimaksud adalah Kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Penuluh pada zaman kekuasaan Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Kitab ini selesai ditulis pada 1079 Saka atau tepatnya 6 November 1157 Masehi. Ceritanya merupakan peninggalan kitab Mahabharata yang mengisahkan tentang perang 18 hari antara Pandawa dan Kurawa di padang Kurukshetra yang dikenal sebagai Perang Bharatayuddha. Kontribusi kitab Bharatayuddha dalam era globalisasi, nilai penting yang dapat diambil dari kitab ini adalah toleransi umat beragama yang kemudian kitab ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada Negara Kertagama. Negara Kertagama merupakan karya kesastraan kuno yang seiring perkembangannya waktu sebagai buah karya pujangga pada zaman Majapahit yang uraiannya berisikan tentang sejarah kerajaan Singasari dan Majapahit yang terdapat prasasti-prasasti yang ditemukan. Negara Kertagama merupakan karya dari Empu Pranca pada tahun 1365 Masehi yang berceritakan tentang kota Majapahit, jajahan-jajahan Majapahit, dan perjalanan Hayam Wuruk di sebagian Jawa Timur yang dijalin dengan daftar candi-candi yang ada. Kontribusi Negara Kertagama yang pertama itu sebagai sumber sejarah, yang kedua sebagai sumber informasi mengenai sejarah kerajaan Majapahit khususnya pada pemerintahan Hayam Wuruk. Sekian dan terima kasih. Sutasoma. Kekawin Sutasoma adalah kekawin dalam bahasa Jawa kuno. Sutasoma ini termasuk karena setengah cerita Sutasoma ini masuk dalam mutu Indonesia, yaitu Merdeka di Merdeka. Mutu atau Indonesia ini bukanlah karena sebab akibat, karena masuk dalam cerita Sutasoma. Kekawin ini tentunya adalah cerita epis di mana Sutasoma menjadi pegangannya dan menjadi protagonisnya. Yang dapat dipetik dalam kitab ini adalah tentang toleransi beragama, yaitu tentang agama yang masuk dalam agama Hindu, Buddha, dan Siwa. Kekawin ini diubah oleh Empu Tetular pada abad 14. Kontribusi yang dapat diambil dalam era globalisasi ini tentang toleransi keagamaan. Dan tentunya toleransi agama ini menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton adalah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang kemudian digubah dalam bentuk tulisan Jawa Kawi. Kitab Pararaton cukup singkat, di mana terdapat 32 halaman dengan jumlah 1126 lembar. Kitab Pararaton berisi tentang sejarah-sejarah kerajaan Majapahit dan Singasari di Jawa Timur. Kontribusi yang dapat diambil dalam kitab Pararaton adalah toleransi antar umat beragama, yang dimana toleransi dalam umat beragama ini nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang materi terakhir, yaitu Calon Arang. Calon Arang merupakan kasus sastraan kuno yang menggunakan bahasa Jawa Tengahan, di mana kitab Calon Arang ini berisi kisah Calon Arang yang dibunuh oleh Empu Baradah atas suruhan Raja Airlangga dan pembelaan kerajaan Kuta yang dilakukan oleh Empu Baradah atas suruhan Raja Airlangga. Nah, dari banyak ceritanya Calon Arang, saya mengambil contoh cerita yaitu Bubat, di mana pernikahan berubah menjadi pertempuran. Di mana sosok Calon Arang dalam kisah tersebut adalah merupakan perwujudan seorang janda jahat, tukang teluh dan berubah menjadi leak. Calon Arang juga menelus seluruh warga desa Girah lantaran marah karena anak perempuannya selalu menjadi bahan gunjingan dan dipanggil sebagai perempuan tidak laku,
sehingga calon arang menelus seluruh warga desa Girah pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Hidup seorang janda yang sangat bengis, ia bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Girah. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Calon Arang mempunyai seorang putri bernama Ratna Mangali. Karena putrinya telah cukup dewasa dan Calon Arang tidak ingin Ratna Mangali tidak mendapatkan jodoh, maka ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Karena sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk Girah. Tak seorang pemuda pun yang mau memperistri Ratna Mangali. Pada zaman dahulu, Calon Arang merupakan ilmu hitam yang dipersalahgunakan untuk menyakiti warga desa dan membuat desa itu sengsara. Sedangkan kontribusinya di era globalisasi sekarang itu, Calon Arang merupakan pertunjukan suci yang harus dipentaskan pada saat upacara agama Hindu tertentu.